Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Amanda Haj dapat kembali menyapa Anda di Bincang Sehat. Nah saudara, selama 30 menit ke depan ini kita akan membicarakan mengenai tentang kehamilan dengan resiko tinggi. Jadi bagi Anda nih, ibu hamil yang sedang hamil atau mengandung, memang dianjurkan untuk secara rutin memeriksakan kondisi kesehatan Anda ya kepada dokter spesialis kandungan. Ini agar bisa mengetahui bagaimana perkembangan janin dan tentunya kesehatan ibu hamil. Namun yang perlu digarisbawahi, jika ada gangguan kesehatan pada ibu hamil, nah maka kita harus segera memeriksakan ke dokter subspesialis feto-maternal dan melakukan screening feto-maternal dengan USG 4D. Lantas bagaimana ya feto-maternal ini dan apa perbedaan antara USG biasa dengan USG 4D untuk screening feto-maternal? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan di Bincang Sehat. Dan untuk membahasnya lebih dalam mengenai feto-maternal ini, kita akan berbincang langsung ya dengan narasumber saya hari ini, yaitu Dr. Wiku Andono Topo, SPOGK, selaku konsultan subspesialis feto-maternal. Halo Dr. Wiku, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, sehat? Sehat Mbak. Sehat sekali ya. Dokter, ini kita bicara mengenai kehamilan dengan resiko tinggi atau mungkin feto-maternal. Tapi mungkin banyak juga pemirsa di rumah ini belum mengetahui sebenarnya feto-maternal ini tuh apa sih? Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan? Baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Amanda. Jadi pertama saya menjelaskan dulu, feto-maternal itu adalah sebuah bidang keilmuan. Dia adalah subspesialisasi. Jadi untuk mengambil sebuah keilmuan feto-maternal, dia harus melalui pendidikan sebagai seorang dokter kandungan dulu. Biasanya menjadi seorang staf pengajar, seorang dosen, yang bekerja di sarana pendidikan yang memiliki center untuk mendidik para mahasiswa atau calon spesialis kandungan. Setelah dia mengambil keilmuan feto-maternal, maka dia mendapatkan gelar sebagai subspesialis konsultan feto-maternal. Itu yang menjadikan perbedaan sebagai antara dokter kandungan biasa dan feto-maternal. Jadi feto-maternal itu adalah cabang keilmuan subspesialisasi. Di atasnya dokter kandungan. Oke, di atasnya dokter kandungan. Nah, kalau gangguan kehamilan atau kehamilan dengan resiko tinggi itu maksudnya seperti apa sih, dokter? Begini, kehamilan resiko tinggi itu misalnya kita definisikan dalam beberapa kasus seperti seorang ibu yang hamil di atas usia mungkin 35 tahun ke atas hingga mungkin sampai 50 tahun. Atau dia pernah melahirkan berkali-kali yang kita namakan grande multipara ya, atau dia sampai pernah melakukan operasi sesar mungkin lebih dari 2 kali, bahkan bisa 3 kali atau 4 kali, atau kita temukan riwayat hipertensi dalam kehamilan, kelainan jantung, mungkin juga suatu kasus di mana dalam kehamilan sebelumnya si ibu pernah melahirkan anak cacat. Itu masuk kita kategorikan dalam kelompok resiko tinggi. Sebenarnya itu juga menjadi kekhususan bagi seorang dokter spesialis kandungan, tinggal bagaimana dia melakukan penata laksanaannya. Karena kan tidak semua tempat itu ada subspesialisasi, center pendidikan, di mana ada konsultan feto-maternal yang bekerja. Artinya kalau sebagai seorang dokter kandungan dia bisa melakukan tata laksana, pengelolaan, kenapa tidak? Namun apabila dia memiliki suatu kebutuhan khusus, di mana dia merasa perlu untuk berkonsul, silakan. Itu bisa dirujuk pada center di mana ada konsultan feto-maternal yang bekerja. Oke, itu tadi adalah bisa dibilang kategori kehamilan dengan resiko tinggi gitu ya, dokter. Nah, tapi kalau sebenarnya kita sendiri ya, cara untuk mendeteksi bahwa ini saat ini ibu hamil ini memiliki resiko kehamilan tinggi. Cara mendeteksinya itu seperti apa sih, dokter? Jadi pada saat seorang ibu hamil melakukan pemeriksaan, tentunya mungkin dia tidak akan langsung ke subspesialis feto-maternal. Biasanya mereka akan melakukan penapisan atau screening, biasa langsung begitu tes hamil positif dia ke dokter kandungan. Dan pada umumnya pada saat pemeriksaan pertama kita akan melakukan tanya jawab seperti yang kita lakukan sekarang. Oh, usia ibu berapa, kehamilannya berapa, pernah melahirkan dengan kondisi normal atau mungkin operasi sesar, ada riwayat di keluarga seperti apa. Kemudian dia melakukan pemeriksaan pertama, tensi, mungkin tekanan darahnya diukur, lalu nadi,
kemudian tinggi badan, berat badan itu pemeriksaan wajib. Lalu dia melakukan pemeriksaan penunjang seperti laborat. Nah, dari pemeriksaan laborat kita melakukan pemeriksaan darah, kita singkirkan misalnya kondisi anemia, apakah terjadi pada ibu hamil pada saat trimester pertama. Pemeriksaan gula darah, apakah si ibu ini mungkin mengalami kandidat terjadinya diabetes dalam kehamilan. Atau ada kondisi-kondisi lain, mungkin kolesterol yang harus diperiksa, penyakit ginjal, kencing, saluran kemih, kita cek urin lengkapnya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu kita baru bisa menapis, melakukan screening. Oh, ini masuk kategori tanpa resiko, oh yang ini dengan resiko. Nah, apabila memang dibutuhkan pemeriksaan tambahan, dia bisa merujukkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut pada subspesialis konsultan feto-maternal. Tapi gini dokter, biasanya kan kadang-kadang kita nggak sadar atau mungkin ada ibu hamil yang sedang hamil tapi tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukan atau yang dialami itu termasuk dari kehamilan dengan resiko tinggi. Faktor-faktornya apa saja sih dokter yang mempengaruhi perkembangan janin dan juga kesehatan si ibu hamil ini? Tentunya pada saat seorang ibu merencanakan kehamilan, dia harus sudah bersiap apa yang dia inginkan ke depannya bagi anak itu. Sehat tentunya. Jadi pada seorang ibu hamil pada saat menikah, kita berikan misalnya pendidikan edukasi primaries ya. Oh, bahwa kita harus memberikan vitamin-vitamin dasar dalam kehamilan. Misalnya asam folat, start dari awal kehamilan. Oh, kemudian kita butuh apa? Mikronutrisi. Berikan, misalnya kita butuh zinc atau Fe, zat besi, itu kita sudah harus siapkan. Jadi apa yang mereka harapkan di depannya, pada saat nanti anak itu dewasa, ingin menjadi apa, seorang yang cerdas, kemudian dia bisa berkembang dengan normal, tentunya dia harus sudah program dari awal. Jadi jangan begitu kita hamil baru kita mulai. Jadi ini yang harus diperhatikan baik-baik ya untuk para orang tua gitu yang ingin punya anak adalah persiapannya sebelum hamil justru ya. Sudah harus nah dokter gini, tapi kalau seorang wanita sudah hamil dan akhirnya dia memiliki resiko kehamilan tinggi, dirujuk ke subspesialis feto-maternal. Nah ini kita mulai masuk ke feto-maternal ya dokter. Screening feto-maternal seperti apa sih yang dilakukan dan apa perbedaan dengan USG biasa dengan screening feto-maternal menggunakan USG 4D? Ya. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar USG saja. Feto-maternal itu cabang keilmuannya luas. Jadi dia melakukan pemeriksaan mulai dari apakah si ibu ada kelainan jantung, itu kan bisa kita periksa dari elektrokardiografi. Kemudian kita periksa misalnya ada kelainan ginjal, kita periksa laborat ginjalnya. Nah yang tadi Mbak Amanda maksudkan itu untuk melakukan penapisan kelainan janin dari ultrasonografi. Nah, kita pada bidang keilmuan feto-maternal, kita memiliki memang cabang kondisi tertentu untuk melakukan pemeriksaan tersebut, yaitu screening trimester pertama, trimester kedua, dan apabila perlu memang screening pada trimester ketiga. Hanya seharusnya penapisan itu memang sudah dilakukan pada level dasar dulu. Artinya, bisa saja mereka kontrol antenatal care ya, pada vaskes pertama, bisa di puskesmas, bisa di bidan. Oh, ada dokter umum yang mungkin sekarang diberikan keilmuan layanan primer untuk melakukan pemeriksaan USG. Kenapa tidak? Namun kemudian bila dari layanan primer itu ketemu suatu kelainan, lakukanlah alur rujukan. Ini yang kita mau bahas. Alur rujukan itu dijalankan. Jadi jangan hanya sekedar, oh kita hanya mau melakukan pemeriksaan setelah ada kelainan, tidak. Screen dari awal, kita bisa melakukan pemeriksaan, bahkan misalnya si ibu itu melakukan keinginan sendiri untuk melakukan pemeriksaan, kenapa tidak? Kita fasilitasi, kita berikan rujukan, tertulis sebaiknya, seyogyanya, oh mohon kita rujuk pada konsultannya feto-maternal. Nah setelah kita periksa, oh tidak ada kelainan apa-apa, kita kembalikan pada yang mengelola pasien tersebut. Oke. Jadi intinya sebenarnya USG 4D yang digunakan untuk screening feto-maternal ini memang USG yang biasanya kita lakukan, tapi lebih detail karena memang dilakukan oleh subspesialis gitu ya dari feto-maternal ya dokter ya. Kalau boleh saya meluruskan, sebenarnya kita tidak perlu harus berbicara 4D. Karena 4D itu hanya suatu alat. Jadi nggak ada istilahnya USG feto-maternal harus memakai 4D, tidak. Mungkin saya melakukan USG pemeriksaan memakai alat yang sophisticated, yang canggih, karena saya membutuhkan untuk melihat lebih detail. Benar, lebih detail, lebih tajam. Masalahnya, andai dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi,
tidak memiliki bidang pemeriksaan yang cukup keahliannya. Sementara di bidang keahlian dokter kandungan, kita melakukan mungkin pelevelan. Apakah pelevelan kita sudah cukup memadai untuk melakukan pasien yang akan kita periksa? Nah, itu dia ya. Jadi USG ini bukan cuma sekedar USG untuk melihat wajah bayi gitu ya, tapi harus dilihat juga nih kompetensi dari yang memeriksa USG-nya begitu ya dokter ya. Dokter, ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Sehat. Kembali lagi di Bincang Sehat, saudara, masih bersama dengan Dokter Wiku di sini dan kita masih membahas mengenai kehamilan beresiko tinggi ya, dan juga cara mengatasinya. Dan tadi kita membahas feto maternal yang ternyata screeningnya itu diperlukan sekali gitu ya dokter. Tapi sebenarnya prosedur untuk screening feto maternal atau misalnya USG feto maternal sendiri itu seperti apa sih dokter? Jadi dalam pemeriksaan tersebut, apabila seorang ibu datang tanpa ada rujukan, tentunya kita terima, kemudian kita melakukan pemeriksaan pada saat dia diperiksa. Namun apabila umumnya pasien tersebut dirujuk, paling sering terjadi pada trimester kedua, kira-kira di atas 18 sampai 25 minggu. Itu adalah usia paling tepat di mana kita melakukan pemeriksaan detail janin. Meskipun trimester kedua, meskipun dari trimester pertama kita harusnya sudah melakukan pemeriksaan dengan detail screening, kita bisa melihat tanda-tanda atau marker-marker apa yang mungkin ditampilkan oleh janin. Jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan membuktikan dia ada kelainan genetika, karena genetika hanya bisa kita ambil dari DNA. Nah, ultrasonografi itu menunjukkan, oh ini ada tanda, ini ada marker, di mana janin itu menunjukkan suatu kondisi, kemungkinan ini kelainan genetika. Misalnya dari tulang hidungnya, atau dari kulit leher di bawah tengkuk. Mungkin tulang hidungnya tidak muncul atau absen, atau tengkuk kulit lehernya tebal. Itu mungkin menanda suatu kelainan genetika seperti Down syndrome. Nah, pada trimester kedua kita melakukan pemeriksaan lebih detail, keseluruhan. Itu ada step-stepnya, step by step kita lakukan dari kepala, jantung, paru-paru, badan, kaki, tangan, semua kita lakukan. Namun apabila seorang dokter kandungan tiba-tiba baru merujuk, dan itu terjadi pada trimester ketiga, di mana itu sudah terjadi pada kehamilan lanjut, kehamilan tua, kehamilan mendekati aterem, ya apa yang boleh buat, kita harus juga melakukan pemeriksaan tersebut. Untuk menyingkirkan sejauh masih mungkin di mana kita bisa melihat apakah bayi itu ada kelainan atau tidak. Karena kalau sudah trimester ketiga, biasa posisi bayi sudah sangat susah dilihat. Nah dok, cuma gini dok, kalau seandainya seorang ibu hamil ini sudah telanjur memiliki gangguan perkembangan pada janinnya gitu ya, atau kelainan ya pada janin, nah apa yang dilakukan? Tergantung dari kondisi kelainannya. Kita membagi kepada kelainan minor atau kelainan yang kecil, dan kelainan mayor atau kelainan yang fatal atau yang kelainan bersifat kelainan kongenital bawaan. Namun tentunya kelainan itu sekali lagi itu sudah muncul dari awal. Termasuk apabila dia berhubungan dengan kelainan genetika atau DNA, itu tidak mungkin kita rubah. Jadi sampai akhir begitu kemudian kita tahu ada suatu kelainan, biasa kita komparasi, kita tambahkan pemeriksaan tambahan, misalnya pemeriksaan genetika, DNA, kita bisa melakukan invasif prenatal test, itu kita mengambil sampel dari darah ibu, di dalam darah ibu kita sudah dapatkan genetika kromosom DNA anaknya. Namun ya sekali lagi, apakah kita bisa merubah genetika? Tidak bisa. Tidak bisa. Namun kelainan-kelainan yang non-genetika, sejauh dia bersifat kelainannya minor, seperti misalnya bibir sumbing, itu penyembuhannya koreksi 100%. Kemudian misalnya ada kakinya mungkin clubfoot, atau biasa kalau di orang-orang bilang kakinya membengkok itu setelah lahir kita bisa melakukan koreksi juga 100%. Namun kalau kelainannya seperti kelainan di otak, seperti di mana jaringan awal dari otak sudah rusak, otak tidak mungkin melakukan regenerasi untuk perbaikan. Jadi kita mesti lihat kelainan mana yang masih mungkin dikoreksi, dan kelainan mana yang sudah tidak mungkin untuk bisa reversible untuk koreksi kembali.
Oke. Tapi itu pun dilakukannya setelah melahirkan begitu ya dokter? Atau bisa dalam kandungan sih dok sebenarnya? Ada kondisi di mana kita melakukan fetal terapi, artinya dia ada cabang keilmuan sendiri, juga itu dalam bidangnya fetomaternal. Mereka yang memutuskan untuk fetal terapi. Karena sifatnya invasif, jadi biasanya kita melakukan pembedahan dalam kandungan. Oke lah, di center luar negeri itu sudah sangat umum. Atau mungkin kita melakukan laser terapi, misalnya untuk membagi antara kehamilan kembar, biasanya kembar identik, untuk memisahkan supaya tidak terjadi saling mengambil makanan, istilahnya twin to twin transfusion syndrome, itu di Indonesia sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilakukan, dan itu bisa. berarti bisa dicegah juga ya proses yang lebih buruk setelah setelah melahirkan. Sejauh itu gitu ya? memungkinkan sebelum telat. Sebelum telat. Nah, itu pentingnya timing yang tadi dokter bilang. Oke, dokter, ini saya ada gambar, ada 3 gambar hasil USG 4D fetal maternal screening ya. Nah, ini bisa dijelaskan dokter dari ketiga gambar ini. Gambar pertama, ini bagaimana sebenarnya kondisi janinnya dok? Ini gambar yang kebetulan kita lakukan dengan 4D dan kemudian sebelumnya kita menempatkan posisi bayi untuk kita ambil keseluruhan. Ini kurang lebih kehamilannya sekitar 15-16 minggu. Jadi sudah pada minggu terakhir pada trimester pertama. Nah, di sini kita bisa melihat gerakan bayi secara keseluruhan, postur bayi keseluruhan normal. Pojok kiri itu kita bisa melihat kepala, telinga juga terlihat. Sudah terbentuk ya? Ya, itu telinga sudah terlihat. Kemudian di sini kita melihat jari-jari tangan yang kita tumbuhkan di korsor. Kemudian, nah ini tangan, tulang hidung, lensa mata kita bisa lihat dengan jelas. Kemudian struktur otak. Nah, ini struktur otak awal pada trimester pertama kita bisa lihat tampilkan seperti CT scan. Sekali lagi ini gelombang suara ya. Jadi dia tidak memancarkan radiasi. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Nah, kalau seperti ini gimana dokter? Ini kita melihat posisi jantung. Jantung ada di rongga torak, kemudian kita melihat keempat ruang jantung. Itu pemeriksaan standar yang bisa dilakukan pada semua dokter kandungan. Kita melihat keempat ruang jantung, kita melihat pembuluh-pembuluh darah besar di jantung. Kalau kita memiliki fasilitas di mana alat USG mempunyai aliran darah, nyalakan. Jadi kita bisa melihat aliran darahnya ada yang terbalik, atau katupnya mungkin ada yang bocor, atau klepnya mungkin ada yang tidak sempurna. Oke, ini jantung berarti ini pemeriksaan ya? jantung yang kita namakan ekokardiografi. Nah, kita bisa tampilkan seperti tadi yang saya jelaskan dengan CT scan. Sekali lagi ini gelombang suara. Tapi teknologi memungkinkan menampilkan seperti wujud MRI atau CT scan. Oke, jadi dari suara divisualisasikan begitu ya. Nah, yang terakhir nih dokter, ada lagi gambar yang ketiga. Seperti apa dokter? Dokter mau berhenti atau? Ini sepertinya kelainan bawaan berat. Kemungkinan bayi sudah di atas. Coba boleh di pause? Nah, ini ya. apa? Ini bagian? Ini bagian wajah. Namun bayinya tidak memiliki wajah. Jadi ini kelainan yang kita namakan Patau syndrome. Jadi yang kita tunjukkan di tengah boleh dijalankan, enggak apa-apa? Boleh dijalankan lagi? Itu yang tonjolan kecil itu sebenarnya tonjolan hidung, tapi bukan hidung. Itu tidak, ya seperti kutil. Ya. Di bawahnya dahi, persis itu ada tonjolan tengah itu kayak mata. Cyclops. Yang bolong, agak sedikit bolong ya? Itu Cyclops. Misalnya ya si mata satu. Jadi bayi ini tidak terbentuk mata atau istilahnya anoftalmi, hidungnya juga tidak terbentuk, namanya agenesis nasal, mulutnya ada tapi juga tidak sempurna. Nah, ini posisi janin dengan usia berapa dokter? Ini sayang sekali dirujuk sekitar usia 32 minggu. 8 jadi bulan cukup ya? telat. Oke. Jadi memang sang ibu ini baru dirujuk saat kondisi kehamilannya sudah tua besar, gitu ya, sudah besar. Dan seingat saya kemungkinan dia tidak melakukan pemeriksaan rutin dan baru pertama kali ke seorang dokter kandungan ya. Oke, baik. Dokter, ini masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, sangat menarik sebenarnya yang ingin kita bagikan informasinya. Tapi kita jeda lagi sejenak ya dokter. Usai jeda saudara, jadi tetaplah di Bincang Sehat.
Kembali lagi di Bincang Sehat Saudara, masih ditemani oleh Dokter Wiku. Dokter, tadi kita sudah membahas ya mengenai feto maternal, lalu screeningnya. Nah, sekarang kita masuk ke penanganannya, khususnya tahapan penanganan ibu hamil yang memiliki kehamilan resiko tinggi ya. Kalau di Eka Hospital tuh gimana sih, Dokter? Jadi di Rumah Sakit Eka Hospital kita ada 4 cabang yang ada sekarang. Tentunya tidak semua ada feto maternal. Dan kami membuat suatu peraturan internal di mana pasien-pasien dengan berisiko tinggi yang tadi kita sudah jelaskan, itu sudah dilakukan screening terlebih dahulu pada dokter kandungan, di mana aja. Kemudian khusus intern kami, kita melakukan rujukan internal pada konsultan feto maternal di tempat kami, kebetulan di BSD, Eka Hospital BSD ada 2 orang, saya dan rekan saya. Nah, itu kita menerima rujukan rutin. Jadi internal. Nah, setelah rujukan internal itu kita periksa, apabila memang dibutuhkan tindakan lebih lanjut, maka kami ambil alih. Tapi apabila tidak ada suatu tindakan yang perlu dilakukan, kita kembalikan lagi pada sejawat yang mengelola sejak awal. Kemudian apabila kita memerlukan suatu tindakan khusus, misalnya sampai bayi itu harus dilahirkan, tentunya kita harus bersiap dengan fasilitas yang ada. Jadi kita mempersiapkan namanya fasilitas NICU, Neonatal Intensive Care Unit, itu harus tersedia di rumah sakit yang mendukung pelayanan feto maternal, terutama kasus-kasus pada umumnya paling sering bayi prematur. Jadi istilah bayi prematur itu di atas bayi yang viable 25 minggu, biasa di atas 800 gram, sampai di bawah 36 minggu, di bawah 2,5 kilogram. Nah, tinggal apa yang harus kita butuhkan. Misalnya kita butuh ventilator, atau penanganan khusus, misalnya penanganan tertentu, kolaborasi dengan beberapa dokter yang lain seperti dokter bedah anak, misalnya kasus-kasus di mana membutuhkan pembedahan ya. Kemudian kita juga memiliki seorang konsultan neonatologi yang memang dia harus khusus untuk memegang Neonatal Intensive Care Unit. Jadi di backup oleh teman-teman sejawat dokter anak yang lain, juga ada dokter konsultan anak jantung, dokter konsultan anak khusus neuro, dokter konsultan anak tumbuh kembang, mereka semuanya berkolaborasi untuk membackup pelayanan feto maternal di Eka Hospital. Nah ini luar biasa, berarti penanganannya dan juga fasilitasnya bisa dibilang lengkap gitu ya dokter ya, untuk penanganan pada kehamilan resiko tinggi atau feto maternal begitu ya di Eka Hospital. Nah kalau terakhir mungkin dokter ada suggest atau tips atau saran mungkin untuk ibu hamil di luar sana atau perempuan yang sedang ingin memiliki anak gitu, apakah bisa menghindari atau agar terhindar dari yang namanya kehamilan dengan resiko tinggi? Jadi pada prinsipnya kita bisa menghindari dengan melakukan pemeriksaan rutin dimanapun itu bisa, tergantung layanan fasilitasnya apa yang ada. Layanan-pelayanan primer silakan, puskesmas, bidan. Yang penting itu alur rujukan. Begitu alur rujukan membutuhkan pelayanan menuju ke dokter kandungan, rujuklah. Kemudian apabila dari alur rujukannya dokter kandungan mencurigai ada sesuatu kelainan, rujuk. Kita ada rumah sakit pelayanan pemerintah, kita ada rumah sakit swasta seperti Eka Hospital, itu bisa kita lakukan. Ya, dan meskipun tidak dirujuk, sekiranya pun si ibu juga ingin melakukan pemeriksaan mandiri, silahkan. Bisa juga ya dokter ya. Namun sebaiknya memang dia memiliki komunikasi terlebih dahulu dengan dokternya. Jangan sampai si ibu mungkin ingin karena dia memiliki suatu feeling yang tidak nyaman dalam pemeriksaan, ternyata begitu ditemukan seperti kasus ketiga tadi, ada kelainan di hamil 8 bulan baru ketahuan. Kadang hal seperti itu ketika kita kembalikan pada center yang menangani, senternya bingung mau diapakan. Nah itu dia ya. Jadi penting sekali untuk screening awal terutama, dan tadi dokter juga sudah menjelaskan bahwa yang paling ideal itu di trimester kedua begitu ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Wiku atas kehadirannya memberikan informasi. Semoga apa yang jadi obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan pemirsa khususnya ya yang sedang hamil di luar sana untuk segera melakukan screening feto maternal jika dirasa ada gangguan kesehatan begitu ya dokter. Dan saudara, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu saksikan Bincang Sehat. Dan jangan lupa juga untuk patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.